Haleluya. Kita tiba pada hari ke-9 dalam perjalanan 40 hari doa dan puasa nasional yang kita jalani bersama. Hari ini 18 Februari. Tema perenungan kita, Roh Kudus Pemberi Kuasa. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, tak henti-hentinya kami memohon pewahyuan dari Tuhan tentang sabda-Mu yang akan kami renungkan. Tanpa Engkau, kami tidak mampu mengerti. Berbicaralah karena kami siap mendengar suara-Mu dan siap melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Roh Kudus Pemberi Kuasa. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26, demikian firman Tuhan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Roh Kudus adalah penolong setia, sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Di dalam kuat kuasanya, kita memperoleh kekuatan untuk memiliki kehidupan yang berkenan dan memuliakan Allah. Impartasi kuasanya dalam kehidupan setiap umatnya memampukan kita untuk mengerti dan memahami kehendaknya. Roma 12 ayat 1-2. Karena hanya di dalam kuat kuasa Roh Kuduslah kita dapat hidup dalam kehidupan yang memuliakan Allah. Di tengah pengalaman sulit yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di kota Filipi, kita menemukan kebenaran bahwa Roh Kudus yang menyertai mereka lah yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka untuk dapat mempertahankan kekudusan hidup sebagai hambanya. Penganiayaan berat yang mereka alami tidak dapat menyurutkan semangat militansi mereka untuk terus menjadi saksi Kristus. Kebenaran di atas pun berlaku bagi kehidupan setiap kita hari ini. Berdasarkan pengalaman Rasul Paulus dan Silas di atas, maka kita dapat menemukan 3 poin penting yang menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus sumber kuasa dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Pertama, Roh Kudus memberi kuasa bagi kita untuk dapat hidup kudus bagi Allah. Kita membutuhkan kuasa itu untuk dapat menjaga kekudusan hidup kita di tengah dunia yang telah rusak akibat dosa. Kedua, Roh Kudus memberi kuasa bagi kita untuk tetap teguh di tengah pergumulan dan tekanan hidup. Kuasa itu menjadi penopang bagi setiap orang percaya untuk tetap berdiri teguh dalam pengharapan sejati dan tetap memandang kepadanya, Sang Sumber Kekuatan. Ketiga, Roh Kudus memberi kuasa bagi umatnya untuk tetap teguh dan terfokus pada tugas panggilannya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi dunia yang terhilang. Amin. Renungan ini ditulis oleh W.O. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa kiranya setiap warga Gereja KM Injil Indonesia oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus dimampukan untuk memiliki dan menghidupi kehidupan yang kudus bagi Allah. Yang kedua, mari kita berdoa kiranya setiap warga GKII memperoleh peneguhan oleh Allah untuk tetap mampu berdiri teguh dalam iman dan terus bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kepada Allah dan sesama di tengah arus perubahan dunia. Yang ketiga, mari kita berdoa agar setiap warga GKII senantiasa memiliki semangat militansi untuk menjadi saksi Kristus guna memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Besar, kami berdoa bersama kiranya seluruh anggota Gereja KM Injil Indonesia Engkau berikan kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memiliki dan menghidupi kehidupan yang kudus bagi-Mu ya Allah.
Kami berdoa kiranya setiap warga Gereja Kemah Injil Indonesia memperoleh peneguhan oleh-Mu ya Allah. Sehingga kami mampu berdiri teguh di dalam iman dan terus bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kami kepada Allah dan sesama di tengah arus perubahan dunia. Hamba berdoa bersama dengan setiap orang yang mendengar perenungan ini. Kiranya Gereja Kemah Injil Indonesia seluruh warganya senantiasa memiliki semangat militansi untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke akhir dalam nama Yesus. Amin.